Makin mudah belajar Quran? Ya di tes wawasan Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik di rumah, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Ramadan Mubarak. Nggak kerasa ya, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan lagi nih. Selamat datang di acara Tes Wawasan Quran. Makin mudah belajar Quran, ya di Tes Wawasan Quran. Program ini merupakan program baru MTA Indonesia yang akan menemani para pemirsa di rumah selama bulan suci Ramadan. Program ini akan mengetes pengetahuan adik-adik nasirat kita dan adik-adik atfal kita seputar Al-Quran. Wah, pasti seru nih. Perkenalkan, saya Kak Fadli yang akan memandu acara ini. Sebelumnya kita sapa dulu nih ke adik-adik yang sudah ada di studio. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Di tim A ada Nasirat. Boleh perkenalan dulu? Boleh. Assalamualaikum, nama saya Talia dari Kebayoran, umur saya 13 tahun. Assalamualaikum, nama saya Hamidah. Saya tinggal di Kebayoran, umur saya 8. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fatiha, umur saya 13 tahun, saya dari Kebayoran. Oke, di tim A ada Nasirat semua nih. Sekarang kakak beralih ke tim B dulu nih, kita kenalan. Halo tim B, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya tim B? Baik. Kita boleh kenalan dulu, tim B ada siapa aja nih di tim B? Perkenalkan, nama saya Sakib dari Kebayoran, umur saya 10 tahun. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Tosyaki dari Kebayoran, umur saya 11 tahun. Perkenalkan, nama saya Arik dari Kebayoran, umur saya 9 tahun. Berarti di Nasirat ada Atalia, Hamidah, sama Fatiha. Kalau di tim B ada Sakib, Tosyaki, sama Arik. Oke, gimana? Sudah siap bermain? Sudah. Oke, sebelum main kakak akan bacakan dulu ya peraturannya. Nah adik-adik, ini peraturannya ya. Tes wawasan Quran akan ada 2 babak. Di babak pertama terdapat 4 pertanyaan pilihan ganda. Pertanyaan pertama dan ketiga untuk grup A, pertanyaan kedua dan keempat untuk grup B. Tim yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan benar akan meraih 10 poin. Jika tim tersebut salah dalam menjawab, maka tidak akan mendapatkan poin. Jika ada tim yang salah dalam menjawab, maka pertanyaan tersebut bisa dijawab oleh tim lawan. Jika tim lawan bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan 5 poin tambahan. Babak kedua adalah babak rebutan. Hanya akan ada 1 pertanyaan pilihan ganda untuk babak rebutan yang bernilai 20 poin. Kak Fadli akan membacakan dulu seluruh pertanyaan dan pilihan gandanya, barulah setelah itu kalian boleh menekan bel. Tim yang paling cepat menekan bel adalah tim yang boleh menjawab pertanyaan di babak rebutan. Tapi hati-hati ya, kalau Kak Fadli belum selesai membacakan seluruh pertanyaan dan pilihan gandanya, maka ada tim yang memencet bel, maka tim tersebut akan didiskualifikasi. Dan tim lawanlah yang boleh menjawab pertanyaan yang ada. Jika salah satu tim salah dalam menjawab, maka pertanyaan bisa dilempar ke tim lawan. Jika tim lawan benar dalam menjawab, maka tim tersebut tetap berhak meraih 20 poin. Nah adik-adik, itu dia ya peraturannya. Yuk kita mulai gamesnya. Nah itu dia tadi peraturannya adik-adik. Gimana? Udah siap? Sudah. Oke, kakak akan mulai dari tim A. Perhatikan soalnya tim A, tim B siap-siap untuk pertanyaan rebutannya. Pertanyaannya, berapakah jumlah surah dalam Al-Quran? A. 141 surah. B. 114 surah. C. 144 surah. Atau D. 111 surah. B. 114 surah. Oke, yakin? Yakin. Kakak kunci jawabannya? B. 114 surah. Oke, kita cek jawabannya. Benar, 114 surah. 10 poin untuk tim A. Sekarang untuk pertanyaan kedua untuk tim B. Tim B, perhatikan soalnya.
Berapakah jumlah juz dalam Al-Quran? A. 30 juz, B. 31 juz, C. 32 juz, atau D. 33 juz? A. 30 juz. Yakin? Yakin. Kunci jawabannya? Ya. Oke, kita cek jawabannya benar atau salah. Jawabannya A. 30 juz. Jadi untuk pertanyaan 1 dan kedua, poinnya sama 10-10, oke? Kita lanjut ke pertanyaan ketiga untuk tim Nasirat. Siap? Apa arti sifat Allah yang berupa Ar-Rahman? Allah A. Maha Pemurah, B. Maha Pengasih, C. Maha Penyayang, atau D. Maha Pemaaf? A. Maha Pemurah. Maha Pemurah. Ya. Jadi jawaban grup A. Gimana grup B? Yakin nggak jawabannya benar? Yakin? Oke. Kita cek jawabannya. Jawaban yang benar adalah A. Maha Pemurah. Sekarang grup B. Semangat dong, seneng dong, kan jawabannya benar. Ya. Ayo. Grup B, jangan mau kalah nih. Poinnya udah 20. Oke, pertanyaan keempat. Apa arti dari auzubillahi? A. Aku bergembira karena Allah. B. Aku meminta kepada Allah. C. Aku berlindung kepada Allah. Atau D. Aku mengadu kepada Allah. C. Aku berlindung kepada Allah. Gimana? Tim A, benar nggak? Benar. Benar, oke. Kita cek jawabannya, benar atau salah? Jawabannya adalah C. Aku berlindung kepada Allah. Jadi, untuk babak pertama, poinnya sama 20-20. Jadi ada satu babak lagi yang akan menentukan siapa pemenangnya. Kita masuk ke babak rebutan. Tadi peraturannya, sebelum Kak Fadli selesai membacakan soal, kalian nggak boleh mencet bel. Kalau ada yang mencet bel, berarti pertanyaannya ke tim lawan, oke? Sebelumnya, tim A tes belnya dulu. Oke, tim B. Oke, berarti udah siap? Poin kalian sama, 20-20. Babak rebutan adalah penentu siapa yang akan menang. Kita masuk pertanyaannya. Apakah arti dari surah Al-Fatihah? Kakak belum selesai membacakan soal. Jadi pertanyaannya akan dilempar ke grup B. Pertanyaannya, kakak bacakan semua dulu soalnya ya, baru bisa dijawab. Apakah arti dari surat Al-Fatihah? A. Awalan, B. Pembukaan, C. Penutupan, atau D. Ikhtisar? Pembukaan. Jawabannya? Pembukaan. B. Pembukaan. Oke. Yakin ini penentuan loh? Yakin. Yakin? Yakin. Oke, yakin. Kita lihat jawabannya benar atau salah. Jawaban yang benar adalah B. Pembukaan. Oke. Nah, itu tadi jawabannya B. Pembukaan. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak sih apa saja keistimewaan surah Al-Fatihah? Nah, biar lebih tahu, kita dengerin dulu yuk penjelasan dari Pak Bilal. Silakan Pak Bilal. Baik Kak Fadli, jazakumullah atas pertanyaannya. Adik-adik gimana? Pertanyaannya sulit-sulit nggak? Mudah-mudahan tidak sulit ya. Dan di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan berkenaan dengan tadi apa yang sudah ditanyakan, yakni keistimewaan Al-Quran. Saya yakin mungkin sebagian adik-adik juga sudah tahu sih apa itu keistimewaan Al-Quran. Tapi saya mungkin ingin menambahkan ya supaya pengetahuan kita jadi bertambah. Adik-adik kalau kita membicarakan tentang surat Al-Fatihah ya, salah satu keistimewaan yang pertama, dari sekian banyak surah di dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah ini sebelum diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, itu ternyata sudah dikabarkan di dalam kitab sebelum Al-Quran ini, yakni di dalam kitab Taurat, tepatnya di dalam kitab Wahyu, pasal 10 ayat 1-3. Di mana di sana dikatakan bahwa seorang malaikat yang kuat turun dari surga, kemudian di tangannya terdapat sebuah kitab kecil yang terbuka. Nah, kata terbuka itu kan terjemahan dari Fatihah ya. Kemudian setelah ia berseru,
ketujuh gemuruh mengeluarkan suaranya. Nah, ketujuh gemuruh itu kan menandakan berkenaan dengan isi dari surat Al-Fatihah itu. Jadi ternyata surat Al-Fatihah ini sudah dikabarkan terlebih dahulu ya, mengenai akan diturunkan oleh Allah Ta'ala ya, melalui perantaran seorang malaikat yang mulia ya. Nah, ini keistimewaan yang pertama. Kemudian keistimewaan yang kedua nih, saya yakin adik-adik juga sudah tahu ya, bahwa surat Al-Fatihah ini bukan surat yang pertama diturunkan oleh Allah Ta'ala. Karena surat yang pertama itu surat apa? Surat Al-Alaq. Betul, surat Al-Alaq. Tetapi di dalam penyusunan menjadi sebuah kitab, ya, Al-Fatihah ini dijadikan pembuka ya, kitab suci yang berlaku sampai hari kiamat nanti. Ini menandakan keistimewaan dari surat Al-Fatihah ini. Jadi keistimewaan yang kedua adalah walaupun tidak diturunkan di awal kenabian Rasulullah, tetapi surat Al-Fatihah ini dijadikan pembuka kitab suci Al-Quran. Nah, ini keistimewaan yang kedua. Kemudian apa lagi? Adik-adik mungkin juga pasti tahu. Ya. Nah, keistimewaan yang ketiga adalah berkenaan dengan kewajiban membaca surat Al-Fatihah ketika kita mendirikan sholat. Nah, ini keistimewaan Al-Fatihah yang berikutnya. Bahwa seorang muslim, kalau dia mendirikan sholat, tapi dia tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam sholatnya, kata Nabi, sholatnya tidak sah. Ini menandakan bahwa surat Al-Fatihah itu betul-betul surat yang sangat penting. Ya, kalau kita bicara istimewaan, ya surat yang sangat istimewa. Karena tadi menjadi intisari dari ibadahnya umat Islam. Nah, ini keistimewaan surat Al-Fatihah yang ketiga. Berikutnya yang keempat apa? Yang keempat adalah kalau kita melihat isi dari surat Al-Fatihah ini dan juga kita lihat surah-surah yang lain di dalam Al-Quran, ya, surat Al-Fatihah ini merupakan intisari dari semua ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi berbagai macam penjabaran ya. Karena di dalam surat Al-Fatihah itu berisi tentang bagaimana kita memajukan rohani kita ya, bersifat kerohanian maupun yang bersifat akhlak. Nah, ayat-ayat lain selain dari surat Al-Fatihah itu merupakan penjabaran dari itu, mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala ya. Bagaimana kita memohon pertolongan Allah Ta'ala ya, bagaimana kita menjauhi keburukan-keburukan. Nah, di dalamnya kita diberitahukan penjelasan yang sangat singkatnya di dalam surat Al-Fatihah ini. Nah, ini adalah penjelasan atau keistimewaan yang keempat. Nah, keistimewaan yang kelima. Keistimewaan yang kelima ini, ya, surat Al-Fatihah ini ternyata dia bisa dijadikan obat. Baik obat yang bersifat rohani, karena memang wabil khusus utamanya firman Allah Ta'ala itu menjadi obat untuk penyakit rohani. Tapi ternyata juga dalam satu riwayat, ya, ada seorang sahabat, kalau saya tidak salah itu namanya Jundub radhiyallahu an, Hadrat Jundub radhiyallahu an. Beliau pada suatu waktu pernah didatangi oleh seseorang untuk mengobati kepala kampung. Nah, jadi yang sakit, kepala kampung ada yang sakit, lalu Hadrat Jundub radhiyallahu an ini diminta untuk mengobatinya. Beliau akhirnya apa? Membacakan surat Al-Fatihah ya kepada orang yang kepala kampung yang sakit itu. Dan kemudian sembuh, ya, karunia Allah Ta'ala sembuh gitu. Disampaikanlah peristiwa itu kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pun bertanya, bagaimana kamu tahu gitu, bahwa memang surat Al-Fatihah ini ya, bisa menjadi obat ya, untuk penyakit-penyakit jasmani juga. Wallahu alam, memang ini adalah kekuasaan Allah Ta'ala ya. Tapi dalam riwayat pernah terjadi demikian. Nah, ini keistimewaan yang kelima. Berikutnya, keistimewaan yang keenam ya. Surat Al-Fatihah ini disebut juga sebagai Al-Khanz. Al-Khanz itu artinya apa? Surah yang mengandung atau memiliki kandungan makrifat yang sangat luar biasa dan sangat luas. Sampai-sampai dikatakan kalau kita ingin membedah seluruh ayat di dalam surat Al-Fatihah ini, rasanya tidak akan cukup. Ya, pengetahuan kita pun tidak akan cukup untuk membedah surat Al-Fatihah ini. Ya, sebagai contoh misalkan kita melihat di dalam tafsir yang dikeluarkan oleh Hadrat Khalifatul Masih yang kedua ya. Sebuah surat ditafsirkan sampai menjadi sebuah buku yang cukup tebal gitu. Ini menandakan apa? Ini menandakan
keluasan kandungan surat Al-Fatihah. Ya, begitu banyak khazanah yang terkandung di dalamnya. Nah, inilah keistimewaan Al-Fatihah. Ya, Al-Kanz ini merupakan salah satu ciri keistimewaan dari Al-Fatihah ini. Nah, yang terakhir adik-adik ya, saya ingin memberitahukan 7 keistimewaan surat Al-Fatihah. Yang terakhir ini adalah bahwa surat Al-Fatihah ini dikatakan sebagai surah yang paling mulia di antara semua surah-surah lain di dalam Al-Qur'an. Jadi dalam satu peristiwa ada seorang sahabat. Ini yang mengawali kenapa surat Al-Fatihah ini dikatakan sebagai surah yang paling mulia, ya. Jadi pada suatu peristiwa ada seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Mu'alla radhiyallahu an. Jadi beliau sedang mendirikan sholat ya, di dalam masjid. Kemudian Rasulullah memanggil beliau ya, dengan kondisi ya Rasulullah tidak tahulah apakah beliau sedang sholat atau tidak. Yang pasti Rasulullah tahu beliau ada di dalam masjid. Dipanggil oleh Rasulullah. Tapi karena Hadrat Abu Sa'id ini sedang sholat, beliau tidak langsung menghampiri Rasulullah SAW. Beliau menyelesaikan sholatnya. Nah, setelah beliau selesai sholat, lalu menghampiri Rasulullah. Ya Rasulullah, ada apa Tuhan memanggil saya? Maaf, tadi saya sedang sholat gitu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, bukankah menjawab seruan Allah Ta'ala dan Rasulnya juga merupakan perintah Allah Ta'ala? Nah, Hadrat Abu Sa'id beliau ya terdiamlah memohon maaf kepada Rasulullah. Lalu ditanyakan, ya Rasulullah, ada apa Tuhan memanggil saya? Akhirnya Rasulullah SAW bersabda bahwa beliau ingin memberitahukan sesuatu yang sangat istimewa. Akhirnya ditariklah Abu Sa'id itu keluar masjid. Ya. Nah, setelah keluar dari masjid, Rasulullah terdiam juga. Akhirnya sampai diingatkan oleh Hadrat Abu Sa'id, ya Rasulullah, Tuhan tadi ingin memberitahukan sesuatu yang istimewa, yang penting kepada saya. Apa itu? Nah, beliau memberitahukan bahwa ada satu surah ya, yang sangat istimewa, ya, yang beliau katakan sebagai Alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah Sab'ul Masani, ya, 7 ayat yang diulang-ulang, dan Al-Qur'anul Azim. Itu adalah ayat Al-Qur'an atau surah di dalam Al-Qur'an yang paling mulia. Jadi Hadrat Abu Sa'id diberitahukan oleh Rasulullah bahwa Sab'ul Masani itu nama lain dari surat Al-Fatihah adalah surah yang paling mulia. Nah, jadi kedudukannya sangat istimewa dibandingkan surah-surah yang lain. Jadi inilah keistimewaan, ya beberapa keistimewaan dari surat Al-Fatihah ini. Saya yakin kalau kita merenungkannya lebih dalam, kita pasti akan menemukan keistimewaan yang lain. Tapi saya kira adik-adik cukup ya 7 saja yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita semua. Baik, jazakumullah Kak Fadli, itu saja ya penjelasan dari saya. Nah, itu dia adik-adik penjelasan dari Pak Bilal. Semoga bisa dipahami ya. Oke. Nah, nggak kerasa adik-adik, kita udah di penghujung acara nih. Sebelum menutup acara, kakak akan cek dulu nih skor akhirnya. Skor untuk tim A 20 poin, skor untuk tim B 40 poin. Berarti pemenang untuk episode kali ini adalah tim B. Mubarak untuk tim B, untuk tim yang belum menang, jangan sedih dan berkecil hati ya. Semoga di episode yang akan datang bisa menang lagi nih lawan tim Atfal. Oke. Adik-adik tersayang, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itu tadi program tes wawasan Al-Quran pada episode kali ini. Tes wawasan Quran, makin mudah belajar Quran ya di tes wawasan Quran. Jangan lupa untuk menonton program MTA Indonesia, khususnya program live khutbah Jumat hanya di MTA Indonesia. Terima kasih untuk para peserta yang udah ikut lomba kuis. Terima kasih untuk para kru yang telah mensupport acara ini. Saya Kak Fadli, pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.